Halo teman-teman, beautiful souls di sana, teman-teman yang mendengarkan informasi dari saya, izinkan kali ini saya menyampaikan pendapat saya tentang bagaimana kita bersikap ketika kita sudah ditinggal terlebih dahulu oleh orang-orang yang kita cintai, yang mendahului kita pergi ke alam baka. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena ada beberapa pertanyaan kepada saya dan barangkali buat beberapa ini resonate atau bisa dipakai sebagai bahan diskusi. Kembali lagi saya disclaimer ya, saya sampaikan dari awal bahwa barangkali saya bukan orang yang paling paham untuk menjawab hal ini. Jadi anggaplah saya sedang merespon pertanyaan teman saya yang kebetulan hari ini atau entah kapan gundah, karena berpikir tentang bagaimana dengan mereka yang sudah terlebih dahulu, apakah mereka bisa memahami apa yang saya rasakan. Ada beberapa hal saya membaca bahwa memang mereka yang sudah mendahului kita, jiwanya itu sudah ke tempat yang lebih tenang. Tetapi bukan berarti mereka tidak paham dengan situasi kita. Karena mereka datang, ya, dia pergi dari dunia kita, kemudian datang ke tempat di mana waktu bukan lagi dimensi yang mereka harus lewati. Kita yang ada di bumi ini, kita yang ada di dunia yang terlahir dan masih bernafas, oksigen, ya, artinya kita dengan fisik kita, darah daging kita, itu harus berada di dalam kondisi ada waktu lahir, ada waktu hidup, dan ada waktunya kita pergi dari dunia ini. Dan itu adalah perjalanan yang tidak mungkin tidak harus dilewati semua orang yang pernah lahir. Jadi, pemahaman bahwa sebelum datang ke bumi ini, ada yang namanya apapun disebut ya, mungkin akhirat, mungkin dunia yang memang di akhirat ya istilahnya ya, kalau saya kebetulan belajarnya tentang Islam, jadi mungkin istilah yang saya pakai adalah istilah yang dipahami dalam Islam akhirat, di mana kalau kita belajar tentang agama Islam, ya, saya sampaikan lagi bahwa saya bicara sebagai teman, itu sebelum sampai kita lahir, di situ ada perbincangan, ya, katanya ketika ditiupkan rohnya, bahwa kita punya kekhususan khusus, ya, ciri-ciri dari kita, tidak hanya kita dilahirkan pada tanggal tahun berapa, ya, karena banyak zaman, lahir pada orang tua yang mana, sebagai laki-laki atau perempuan, karena itu semua sebenarnya skenarionya, kalau kita percaya bahwa itu sebenarnya sudah ada yang namanya kodok dan kodar juga, ya, kemarin saya sudah bicara untuk video yang berbeda. Artinya, jalan hidup itu sudah ditentukan ketika belum lahir, dan kita tahu, dan kita pasti akan lupa ketika kita sudah lahir ke dunia sebagai bayi yang benar-benar masih bisa dibilang tidak paham apa-apa. Tetapi yang diberikan kepada kita, ya, kita dikasih bekal adalah hati nurani ketika ada sesuatu dan kita ingin berkomunikasi dengan alam yang rumah kita di awal dan rumah di mana kita akan kembali lagi, hati nurani ini akan membimbing kita. Ya, buat teman-teman yang paham tentang, katakanlah bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang sudah mendahului kita, dan saya tidak termasuk, tapi saya pernah mendengar, dan saya juga langsung mendengar dari orang yang mengalami, adalah mereka tidak pernah pergi meninggalkan kita, bahkan dia paham tentang situasi yang lebih besar daripada kita. Artinya, kalau kita mau menghubungi mereka, bisa berkomunikasi dengan kita. Bahkan saya juga punya seorang teman yang kebetulan dia ditinggal tiba-tiba oleh suami tercinta, dan tentunya kalau secara psikologis itu sangat menghantam
dia, ya, kesedihan yang luar biasa karena tidak ada persiapan sama sekali dari sisinya dia untuk melepaskan, karena biasanya kita punya masa untuk mempersiapkan bahwa dia akan lebih bahagia di sana. Tetapi kalau tiba-tiba seberapapun kita yang ditinggalkan itu menggunakan logika, menggunakan pemikiran untuk bisa memahami tersebut, bisa memahami tapi hati tidak selalu bisa mengikuti hal tersebut. Apalagi setiap kali menghadapi masalah, maka psikologis, emosi, apapun yang masih terikat dengan dia itu belum bisa dilepaskan. Sehingga ketika satu saat teman saya menangis, ya menangis luar biasa sedih dan mungkin sudah sampai ke titik paling rendahnya, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari temannya yang tidak ada hubungannya, tapi kebetulan temannya tersebut, jadi temannya teman saya itu bisa berkomunikasi langsung. Itu adalah bakat untuk beberapa orang dan mengatakan, jangan lakukan itu. Kesedihanmu membuat saya semakin sedih, itu yang dikatakan. Jadi disampaikan. Nah, pada saat komunikasi tersebutlah teman saya yang kebetulan yang ditinggal itu, dia bisa mulai let go. Dan ketika sudah let go, maka beban, kerinduan, dan segala macam kecamuk di hatinya kemudian bisa dilepaskan, kemudian bisa meneruskan kehidupannya karena memang belum selesai kehidupannya. Bahwasanya sudah ditakdirkan suaminya memang pergi lebih dahulu, itu kan adalah sesuatu yang memang tidak pernah direncanakan, tidak diinginkan, tetapi buat jiwa tersebut itu memang sudah waktunya dan dia akan menerima dengan sepenuhnya. Tetapi ada sebagian dari kesedihannya dia itu tidak bisa terbayarkan dan dia tidak merasa bisa lepas ketika melihat orang yang dicintai masih menangisi dia. Itu yang saya ketahui. Jadi pemahaman saya ketika pertanyaan, ada beberapa teman yang bertanya, jadi apakah dia akan paham dengan situasi saya? Jawabannya adalah iya. Saya yakin ya. Saya tidak bisa membuktikan, tetapi ya. Jadi kadang-kadang kita juga baru bisa let go ya setelah kita mendengarkan langsung. Ada beberapa orang yang punya kesempatan untuk mendengarkan langsung melalui medium. Sehingga paling tidak healing-nya bisa dipercepat, tapi tidak semua orang punya kesempatan itu. Tidak punya kesempatan untuk bicara langsung. Yang bisa dilakukan adalah meyakinkan diri bahwa yang meninggalkan kita itu mencintai kita. Dan hanya cinta. Kenapa? Karena jiwa yang sudah terlepas dari tubuhnya itu tidak berpikir sama seperti kita yang masih nempel ke badan kita. Di situ hanya ada cahaya dan cinta. Ya, jadi buat teman-teman yang masih sangat kehilangan, sangat terpukul dengan situasi ini, satu hal yang perlu diingat adalah mereka mendengarkanmu, dia melihat dirimu, tetapi dia akan jauh lebih berbahagia kalau dirimu bisa move on, bisa melepaskan, bisa merelakan. Tentu saja tidak mudah, tetapi itu selain lebih baik buat diri sendiri, juga lebih baik buat jiwa orang yang kita sayangi yang sudah mendahului kita. Nah, sekarang saya mau bicara kepada teman-teman yang masih punya banyak hal ingin disampaikan tetapi tidak bisa disampaikan pada saat sekarang. Yang bisa saya sampaikan adalah ya berdoa. Karena doa itu selalu didengarkan dan ketika kita menyebutkan namanya, apalagi kita memohon bantuan dengan perantara adalah Tuhan kita, saya yakin semua informasi itu akan sampai. Apakah orang itu berada di sekitar kita? Kadang-kadang kita bicara dalam waktu 40 hari, saya pikir tidak hanya 40 hari. Karena waktu buat jiwa yang sudah lepas dari badan, waktu itu bukan hal yang dia nggak punya hitungan itu. Buat dia baru lahir dan akan meninggal itu adalah satu.
bukan hal yang potong-potong. Kalau kita memang harus potong-potong cara melihatnya, karena kita berbeda ketika kita masih 5 tahun, ketika 25 tahun, ketika 40 tahun. Ketika 25 tahun kita jatuh cinta pada orang tersebut dan rasanya dunia adalah untuk orang tersebut. Ketika 40 tahun kita sudah tahu semua. Nah, buat orang yang sudah mendahului kita, 5 tahun, 25 tahun, 40 tahun itu adalah satu kesatuan jiwa. Jiwa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman yang pada saat ini sedang galau, apakah masih bisa dilihat, mendengar, masih bisa berkomunikasi, bisa. Lakukanlah dengan berdoa, dan semua niat baik adalah untuk berkomunikasi, menyampaikan seluruh beban di dalam jiwa untuk disampaikan. Karena pada akhirnya yang terpenting adalah ketika kita bisa menerima situasi ini sebagai takdir, kemudian bisa let go, maka kemudian kita punya kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita sebagaimana kita harus melakukannya. Ya, kita harus melakukan hidup sebagai orang yang hidup. Dia perlu meninggalkan kita karena memang sudah selesai masanya, mau tidak mau, dan itu adalah kontrak yang tidak bisa diganggu-gugat, dan kita tidak bisa meminta kontrak itu dibatalkan. Tidak bisa. Tidak ada cara lain kecuali menerima. Jadi teman-teman, sebagai seorang teman, ya, kalau bertanya apakah dia mendengarkanmu, iya, yakinkan kepada dirimu sendiri bahwa sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, ada yang namanya dunia lain yang paralel dengan kita, bersama kita, yang hidup bersama kita dan membantu kita. Selain orang yang sudah mendahului kita, percayalah kita juga selalu punya jiwa-jiwa atau apapun namanya, karena barangkali itu lebih detail lagi dan saya tidak terlalu mendalami hal tersebut, ada sekelompok jiwa atau cahaya itu mungkin digambarkan seperti punya wajah, seperti individu, bisa juga benar-benar cahaya, sepenuhnya cahaya, jadi bukan orang, ya. Itu selalu siap sedia membantu kita kapanpun kita berusaha untuk berkomunikasi dengan dia, reach out, kita reach out. Itu kita harus percaya bahwasanya kita selalu terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa dan di sekitar kita selalu ada pembantu-pembantunya yang siap sedia untuk menolong kita sesuai dengan arahan Yang Maha Kuasa. Itu saja. Mungkin ini adalah informasi yang buat beberapa orang sangat berat, tetapi ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa be strong, my friends, you are the chosen one. Ya, dipilih untuk tetap hidup dan bertahan dan berjuang dalam kehidupan ini karena ada tujuan yang harus kau capai. Entah kamu harus kuat untuk anak-anak atau ada tujuan lain yang harus kau capai selama jiwa masih menempel di badan. Be strong, stay beautiful. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.